Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi di sini terkait saya ingin menyambung untuk penjelasan white papernya PI Network. Jadi ini bagian bab ketiganya ya. Jadi yang belum menonton bab awal dan bab keduanya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sediakan linknya untuk mengarah ke video awal dan video keduanya ya. Dan untuk video ini video bab ketiganya ya. Jadi untuk bab ketiganya ini kita akan langsung saja ya menuju kelanjutan penjelasan mengenai white paper PI Network ini ya. Jangan kemana-mana ya, kalian harus benar-benar menyimak informasi ini karena informasi ini sangat penting sekali ya untuk disimak. Tentunya kalau kita seorang pioner itu memang benar-benar wajib agar kita tidak bingung lagi dan tidak penasaran tinggi lagi terhadap project PI Network ini ya. Jadi sebelum ke pembahasan ya, saya mohon untuk like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan aktifkan juga nih notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi ya. Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Jadi sudah saya salin ya untuk keterangan di white paper aplikasi PI Network-nya sendiri. Dan sudah saya tempel di salah satu aplikasi, dan aplikasi ini sangatlah canggih sekali ya. Dia akan menerjemahkan teks ya. Jadi kita langsung saja menuju aplikasinya. Dan aplikasi ini akan menerjemahkannya ya, terkait kelanjutan mengenai white paper PI Network. Akan kita mulai ya. Jangan kemana-mana ya, tetap simak terus agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting ini ya terkait white papernya, karena ini sangat penting sekali kita ketahui tentunya untuk kita semua pioner ya. Jadi kita langsung saja ya. Keempat, satu pionir dapat secara sukarela memiliki beberapa penguncian pada waktu yang Kita ulang ya. Keempat, satu pionir dapat secara sukarela memiliki beberapa penguncian pada waktu yang berbeda dengan jumlah dan durasi yang berbeda. Perhitungan total lockup rewards untuk pionir ini dengan jumlah lockup yang berbeda adalah dengan mencari pengganda total lockup reward dari B, seperti yang dinyatakan dalam rumus di bawah ini. Rumus di bawah ini setara dengan rumus imbalan penguncian di atas. Dengan satu-satunya perbedaan adalah rumus ini memperhitungkan beberapa penguncian dari pionir yang sama untuk menghitung total imbalan penguncian, MIS. Durasi yang berbeda LT, dan jumlah yang berbeda LC, dari setiap penguncian pada waktu yang berbeda. Tujuan dari rumus ini adalah untuk menghitung total hadiah penguncian berdasarkan secara proporsional pada jumlah masing-masing penguncian. LEC atas total saldo mainnet dari penambangan sebelumnya, LEP sebagai bobot, dikalikan dengan periode waktu penguncian masing-masing, IT, dan lock-in. Sehingga, meskipun ada beberapa penguncian dari pionir yang sama, lebih banyak penguncian dengan pengaturan yang berbeda akan secara proporsional menambah total hadiah penguncian mereka. Nilai IT, LEC, dan lock-in dihitung dan dikalikan untuk setiap penguncian I dan kemudian dijumlahkan di berbagai I, yang kemudian dibagi dengan nilai LEP pada sesi penambangan tertentu, untuk mendapatkan nilai LB untuk sesi penambangan itu. Rumus ini memastikan bahwa terlepas dari LEP, selama perintis mempertahankan persentase yang sama dari jumlah penguncian mereka di atas LEP mereka, pengganda hadiah penguncian total akan tetap sama. Terakhir, kapan pionir bisa mengunci PI?
Perintis dapat memutuskan durasi penguncian dan persentase penguncian dari saldo yang dapat ditransfer kapan saja mereka inginkan sebagai pengaturan akun keseluruhan di aplikasi Pi. Mereka bahkan dapat memilih pengaturan ini sebelum KYC atau siap untuk bermigrasi ke mainnet. Saat mereka dan tim rujukan lingkaran keamanan mereka lulus KYC, lebih banyak saldo seluler mereka akan dapat ditransfer. Pada saat migrasi saldo yang dapat ditransfer ke mainnet, pengaturan durasi dan persentase penguncian yang telah dipilih sebelumnya akan secara otomatis diterapkan ke jumlah saldo yang ditransfer, menghasilkan dua jenis saldo di mainnet. Saldo penguncian dan saldo bebas. Keduanya akan direkam di blockchain mainnet dan disimpan di dompet Pi non-penahanan Pionir. Dengan demikian, penguncian tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi dan harus tetap terkunci selama durasi yang dipilih karena sifat dari blockchain. Setiap perubahan pada pengaturan penguncian Pionir ini akan berlaku pada transfer saldo berikutnya ke mainnet. Pengaturan penguncian seluruh akun ini memungkinkan Pionir untuk mengunci maksimum 100% dari saldo mereka yang dapat ditransfer dari ponsel ke mainnet. Setelah mainnet diluncurkan dan Pionir mentransfer saldo mereka, Pionir juga dapat mengunci lebih banyak Pi secara langsung di mainnet melalui antarmuka penguncian yang sedikit berbeda nanti. Pada saat itu, Pionir dapat mengunci sebanyak 200% dari saldo mainnet mereka yang sudah ditransfer yang diperoleh dari penambangan sebelumnya. Tunjangan penguncian tambahan untuk lebih banyak Pi daripada yang ditambang secara individual oleh Pionir dapat berasal dari transaksi aplikasi Pi berbasis utilitas, yaitu membuat Pi dari penjualan barang dan jasa. Hadiah penggunaan aplikasi. Tujuan menyeluruh dari jaringan Pi adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer inklusif dan pengalaman online yang didorong oleh cryptocurrency Pi melalui ekosistem aplikasi kami. Oleh karena itu, Pionir akan mendapatkan hadiah penambangan tambahan karena menggunakan aplikasi Pi di platform aplikasi Pi melalui browser Pi, termasuk aplikasi ekosistem dan aplikasi pihak ketiga di direktori Pi. Imbalan penggunaan aplikasi untuk perintis membantu ekosistem dalam dua cara. Pertama, ini akan memberi pengembang aplikasi Pi akses pasar dan peningkatan tayangan aplikasi mereka. Pengembang aplikasi Pi akan mendapatkan peluang penggunaan dan iterasi produk dari Pionir, yang telah menjadi salah satu hambatan terbesar untuk menciptakan aplikasi terdesentralisasi yang layak di industri blockchain. Pengembang aplikasi terdesentralisasi DApp belum memiliki lingkungan pasar konsumen yang berlimpah, stabil, dan mencari utilitas untuk menguji dan mengasah produk konsumen mereka untuk menciptakan utilitas konsumen. Platform aplikasi Pi Network dan hadiah penggunaan aplikasi dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan itu bagi pengembang DApp. Kedua, peningkatan tayangan dan penggunaan berpotensi menyebabkan peningkatan pengeluaran Pi oleh Pionir di aplikasi Pi, sehingga meningkatkan permintaan Pi berbasis utilitas di pasar. Meskipun tayangan diberi insentif melalui hadiah penggunaan aplikasi, pengeluaran Pi tidak. Ini berarti bahwa penghargaan penggunaan aplikasi Pi kepada perintis membantu pengembang aplikasi Pi sejauh perintis siap membantu. Sekarang yang menentukan apakah Pionir akan benar-benar tinggal dan menghabiskan Pi di aplikasi mereka adalah seberapa berguna dan menarik produk mereka dan nilai apa yang dapat diberikan aplikasi UN. Oke Pionir. Kerangka kerja ini memastikan bahwa, untuk tujuan penciptaan permintaan Pi, kekuatan pasar organik bekerja yang memungkinkan aplikasi bersaing berdasarkan kualitas dan utilitas produk, yang pada akhirnya memungkinkan aplikasi terbaik muncul dan bertahan di pasar dan menghasilkan utilitas dan utilitas nyata. Bahkan lebih banyak tuntutan Pi. Melalui dua mekanisme di atas. Penghargaan penggunaan aplikasi bertujuan untuk mencapai transisi bertahap dari insentif ekstrinsik ke motivasi intrinsik di antara perintis yang mengunjungi aplikasi Pi. Dan dengan demikian transisi dari insentif ke penggunaan organik aplikasi Pi untuk akhirnya membootstrap ekosistem berbasis utilitas aplikasi menggunakan Pi. Formula hadiah penggunaan aplikasi dicetak ulang di sini.
AI asterisk sama dengan log sigma garis bawah cross garis bawah ups log time garis bawah span garis bawah per garis bawah f garis bawah yesterday garis bawah in garis bawah seconds kurung kurawal tutup kurung siku tutup log 0.8 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 30 garis bawah days plus 0.6 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 0.4 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 180 garis bawah days plus 0.2 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 1 garis bawah y R plus 0.1 AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah 2 garis bawah YRI time garis bawah span garis bawah per garis bawah F garis bawah yesterday garis bawah in garis bawah seconds adalah untuk setiap aplikasi Pi. Jumlah total waktu dalam detik yang dihabiskan oleh pionir menggunakan aplikasi pada hari sebelumnya. Sigma garis bawah cross garis bawah ups merangkum nilai logaritmik dari time garis bawah span garis bawah per garis bawah F garis bawah yesterday garis bawah in garis bawah seconds dari semua aplikasi Pi. AVG garis bawah daily garis bawah time garis bawah cross garis bawah ups garis bawah last garis bawah asteris adalah waktu harian rata-rata dalam detik yang dihabiskan oleh pionir di semua aplikasi Pi secara agregat selama periode waktu asteris terakhir. Asteris perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi logaritma mengembalikan nilai yang tidak ditentukan atau nilai di bawah 0, yaitu ketika input ke fungsi logaritma di bawah 1, rumus menyetel ulang nilai fungsi logaritmik menjadi 0 untuk menghindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. Secara umum, formula hadiah penggunaan aplikasi memperhitungkan dua faktor. Waktu yang dihabiskan di aplikasi dan jumlah aplikasi yang digunakan saat mengkreditkan riwayat penggunaan aplikasi dalam jangka panjang dan membatasi hadiah untuk menghindari eksploitasi. Ada dua bagian utama dari formula. Bagian pertama mengumpulkan waktu yang dihabiskan seorang pionir di setiap aplikasi dalam sesi penambangan terakhir, yaitu di hari sebelumnya. Fungsi logaritmik memberikan fungsi positif dengan hasil yang semakin berkurang, yang berarti bahwa peningkatan waktu yang dihabiskan untuk satu aplikasi secara umum akan meningkatkan hadiah. Tetapi efek positif dari waktu yang dihabiskan untuk hadiah berkurang seiring dengan semakin banyak waktu yang dihabiskan. Pengaturan ini mendorong perintis untuk secara umum menghabiskan lebih banyak waktu pada beberapa aplikasi yang beragam, membantu jaringan untuk membootstrap pembuatan beragam utilitas. Pada saat yang sama, itu membatasi hadiah untuk mencegah pengguna mengeksploitasi hadiah ini dengan membuat aplikasi tetap terbuka sepanjang hari, yang tidak akan berkontribusi berarti pada pembuatan utilitas. Bagian kedua dari formula hadiah penggunaan aplikasi melihat rata-rata bergulirnya waktu harian yang dihabiskan oleh pionir di semua aplikasi dalam berbagai periode waktu. Semakin jauh ke belakang periode waktu, semakin sedikit bobotnya. Dengan kata lain, seorang pionir menambang lebih banyak Pi semakin lama mereka menggunakan aplikasi Pi. Tetapi waktu yang mereka habiskan baru-baru ini untuk aplikasi lebih diperhitungkan untuk menambang daripada waktu sebelumnya yang mereka habiskan lebih jauh di masa lalu. Selain itu, faktanya, riwayat penggunaan aplikasi berlaku pada hadiah penambangan saat ini hanya jika pionir juga menggunakan aplikasi Pi selama sesi penambangan terakhir mereka. Ini berarti bahwa tidak ada hadiah pasif hanya untuk penggunaan sebelumnya. Sekali lagi, penggunaan fungsi logaritmik membantu memoderasi peningkatan penambangan dari penggunaan aplikasi untuk menghindari eksploitasi imbalan penggunaan aplikasi. Implikasi penting di sini adalah bahwa moderator obrolan Pi yang telah membantu memandu perintis dan memantau aktivitas yang tidak diinginkan pada obrolan Pi selama 2 tahun terakhir akan menambang
Hadiah penggunaan aplikasi pada tingkat yang lebih tinggi ketika mainnet diluncurkan. Hadiah node. Seperti pada blockchain manapun, node berada di jantung desentralisasi Pi. Di Pi, alih-alih mengandalkan node institusional terpusat, kami memutuskan untuk membuka node ke pionir manapun dengan komputer yang terhubung ke internet. Dibantu oleh grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari masing-masing lingkaran keamanan pionir dari aplikasi seluler. Node ini akan menjalankan algoritma konsensus untuk memvalidasi transaksi dan memproses blok. Karena node sangat penting untuk desentralisasi, keamanan, dan umur panjang blockchain Pi, perintis yang mengoperasikan node akan menerima hadiah penambangan tambahan. Rumus hadiah simpul dicetak ulang di sini. NI sama dengan node garis bawah faktor tuning garis bawah faktor I, di mana node garis bawah faktor sama dengan percen garis bawah optime garis bawah last garis bawah 1 garis bawah days optime garis bawah faktor plus port garis bawah open garis bawah faktor plus CPU garis bawah faktor, di mana optime garis bawah faktor sama dengan persen garis bawah optime garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 1,5 asterisk percen garis bawah optime garis bawah last garis bawah 360 garis bawah days 360 sampai 90 plus 2 asterisk percen garis bawah optime garis bawah last garis bawah 2 garis bawah years plus 3 asterisk percen garis bawah optime garis bawah last garis bawah 10 garis bawah years. Port garis bawah open garis bawah faktor sama dengan 1 plus persen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 1,5 asterisk percen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 360 garis bawah days plus 2 asterisk persen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 2 garis bawah years plus 3 asterisk percen garis bawah ports garis bawah open garis bawah last garis bawah 10 garis bawah years. CPU garis bawah faktor sama dengan 1 plus AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 90 garis bawah days plus 1,5 asterisk AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 360 garis bawah days plus 2 asterisk AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 2 garis bawah years plus 3 asterisk AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah 10 garis bawah years 4. Percen garis bawah optime garis bawah last garis bawah asterisk garis bawah days years adalah persentase dari asterisk periode waktu terakhir saat node individual aktif dan dapat diakses oleh jaringan. Persen garis bawah port garis bawah buka garis bawah terakhir garis bawah asterisk garis bawah hari tahun adalah persentase periode waktu asterisk terakhir ketika port dari masing-masing node terbuka untuk konektivitas ke jaringan. AVG garis bawah CPU garis bawah count garis bawah last garis bawah asterisk garis bawah days years adalah CPU rata-rata yang disediakan oleh masing-masing node ke jaringan selama asterisk periode waktu terakhir. Tuning garis bawah faktor adalah faktor statistik yang menormalkan node garis bawah faktor ke angka antara 0 dan 10. Hadiah node tergantung pada faktor optime, faktor terbuka port, faktor CPU, dan faktor penyetelan. Faktor optime dari sebuah node untuk jangka waktu tertentu adalah proporsi waktu node aktif selama periode tersebut. Misalnya, faktor waktu aktif 25% kemarin berarti node aktif dan dapat diakses dengan total 6 dari 24 jam kemarin. Perangkat lunak Pi node melacak waktu node tertentu aktif. Dimulai pada fase jaringan terbuka. Hanya node yang berjalan secara fungsional pada titik waktu tertentu yang dianggap aktif. Ini adalah proxy untuk keandalan node, JS. Namun, untuk data historis yang relevan dengan hadiah penambangan, sebuah node dianggap aktif jika aplikasi node terbuka dan terhubung ke internet meskipun tidak berjalan secara fungsional. Pengecualian untuk kinerja masa lalu ini mengakui bahwa operator node komunitas yang menjalankan testnet menyediakan jaringan dengan data dan infrastruktur penting untuk memungkinkan beberapa iterasi.
perangkat lunak node dan testnet, dan bahwa tidak selalu kesalahan operator node bahwa node mereka yang TDK berlaku. Faktor pembukaan port dari suatu node untuk periode waktu tertentu adalah proporsi waktu port spesifik node terdeteksi untuk dapat diakses dari internet selama periode tersebut. Pinodes menggunakan port 31.400 hingga 31.409, memungkinkan node lain menjangkaunya melalui port ini dan alamat IP jaringan. Sebuah node port terbuka dapat merespon komunikasi yang diprakarsai oleh node lain. Sedangkan node port tertutup tidak dapat menerima komunikasi tersebut dari node lain dan hanya dapat memulai komunikasi. Protokol konsensus Pi bergantung pada node yang mengirim serangkaian pesan satu sama lain. Oleh karena itu, node port terbuka sangat penting untuk pengoperasian blockchain Pi, dan karenanya, layak untuk mendapatkan peningkatan hadiah penambangan. Faktanya, jaringan bertujuan untuk memiliki setidaknya 1/8 node dengan port terbuka, dan memiliki port terbuka adalah salah satu prasyarat untuk menjadi supernode. Faktor CPU dari sebuah node untuk periode waktu tertentu adalah jumlah rata-rata core thread CPU yang tersedia di komputer selama periode tersebut. Faktor CPU yang lebih tinggi mempersiapkan blockchain untuk skalabilitas di masa mendatang. Misalnya, kemampuan untuk memproses lebih banyak transaksi per blok atau lebih banyak transaksi per detik. Blockchain Pi bukanlah blockchain yang intensif energi dan sumber daya. Jaringan awalnya diatur untuk beroperasi pada satu blok baru hingga 1000 transaksi T setiap 5 detik. Dengan demikian jaringan secara efektif mampu memproses hingga sekitar 200 transaksi per detik TPS, atau gelombang 17 juta T hari. Jika blockchain mengalami kemacetan di masa mendatang, batas ini dapat ditingkatkan menjadi 2000 TPS gelombang 170 juta T hari, dengan meningkatkan ukuran blok dari 1000 menjadi 10.000 transaksi per blok. Semakin tinggi CPU yang disumbangkan oleh Pinodes, semakin banyak ruang yang harus dimiliki jaringan untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh di masa mendatang. Selain itu, CPU kolektif yang lebih tinggi dari Pinodes akan memungkinkan aplikasi berbasis node peer-to-peer baru untuk dibangun di jaringan Pi. Seperti aplikasi berbagi CPU terdesentralisasi yang memungkinkan aplikasi komputasi intensif berjalan atau menyediakan layanan cloud terdistribusi. Layanan semacam itu akan lebih menguntungkan node yang berkontribusi dengan Pi tambahan yang dibayarkan oleh klien layanan tersebut. Terakhir, faktor penyetelan menormalkan hadiah node ke angka antara 0 dan 10. Ini dimaksudkan untuk membuat hadiah node sebanding dengan jenis hadiah penambangan lain yang mengakui kontribusi lain ke jaringan Pi. Selama fase mainnet tertutup seperti yang dijelaskan di bagian peta jalan, formula hadiah node diharapkan untuk diulang. Misalnya, penggunaan fungsi logaritma atau akar berpotensi meniadakan kebutuhan akan faktor penyetelan. Memiliki node yang andal yang berjalan secara dapat diprediksi dalam jangka waktu yang lama sangat penting untuk kesehatan blockchain. Ini bukan kontribusi satu dan selesai. Oleh karena itu, faktor waktu aktif, faktor terbuka port, dan faktor CPU semuanya dihitung selama periode waktu yang berbeda-beda, di mana nilai dari periode waktu yang lebih baru lebih berbobot daripada periode waktu dengan panjang yang sama dari masa lalu yang lebih jauh. Namun, perhatikan bahwa hadiah node adalah kelipatan dari faktor waktu aktif dari sesi penambangan sebelumnya. Oleh karena itu, perintis tidak akan menerima hadiah node apapun dalam sesi penambangan tertentu jika node mereka tidak aktif untuk keseluruhan hari kalender sebelumnya. Mirip dengan hadiah penggunaan aplikasi, tidak ada hadiah pasif hanya untuk kontribusi sebelumnya sebagai operator node. Ini juga berarti bahwa faktor waktu aktif yang rendah pada hari kalender sebelumnya. Bahkan jika node aktif untuk sebagian hari akan secara substansial mengurangi hadiah node pada hari tertentu meskipun kontribusi node sebelumnya tinggi. Pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Akan ada masa tenggang selama 6 bulan kalender bagi pionir untuk menyelesaikan KYC.
Setelah itu, Pionir kehilangan semua pi yang ditambang di luar jendela 6 bulan bergulir dan tidak dapat mentransfer pi yang hilang ke mainnet. Retensi pi yang ditambang di jendela 6 bulan berlanjut tanpa batas waktu hingga mereka lulus KYC atau kebijakan KYC berubah. Perhatikan bahwa kerangka kerja penambangan jendela KYC ini hanya akan dimulai ketika solusi KYC secara umum tersedia untuk semua perintis yang memenuhi syarat di masa mendatang, dan akan diumumkan kepada komunitas sebelumnya. Pembatasan 6 bulan belum akan segera diberlakukan ketika kami meluncurkan mainnet. Karena pentingnya kemanusiaan sejati dalam penambangan berbasis jaringan sosial kami, hanya perintis yang lulus KYC yang dapat mentransfer saldo telepon mereka ke blockchain. Tujuan kami adalah agar sebanyak mungkin pionir sejati lulus KYC. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, jendela 6 bulan bergulir melayani tujuan penting berikut. Mencapai keseimbangan antara memberi pionir waktu yang cukup untuk meloloskan KYC dan menciptakan urgensi yang cukup untuk meloloskan KYC. Mencegah pi yang tidak diverifikasi di luar masa tenggang KYC 6 bulan bergulir dari bermigrasi ke mainnet. Alih-alih membebaskannya untuk ditambang oleh perintis KYC lainnya dalam batas pasokan keseluruhan pi yang dialokasikan untuk penambangan pionir, dan batasi spam dan penyalahgunaan KYC, lihat penundaan 30 hari dalam kicing anggota baru di bawah. Jika perintis tidak lulus KYC tepat waktu, transfer mainnet dari saldo mereka dan saldo perintis lain yang memilikinya di lingkaran keamanan dan tim rujukan akan tertunda. Tanpa saldo di mainnet, pionir tidak dapat menggunakan pembayaran di aplikasi pi, sehingga mengganggu pertumbuhan ekosistem berbasis utilitas kami. Jangka waktu 6 bulan menciptakan rasa urgensi bagi pionir sambil memberi mereka waktu yang cukup untuk mengambil pi yang ditambang. Proses verifikasi KYC umumnya akan memperhitungkan kemungkinan pionir menjadi manusia nyata berdasarkan mekanisme prediksi otomatis mesin pi yang dijalankan selama 3 tahun terakhir. Akun yang baru dibuat tidak akan dapat segera mengajukan verifikasi KYC hingga setelah 30 hari. Ini membantu jaringan membatasi kemampuan bot dan akun palsu untuk melakukan spam dan menyalahgunakan proses KYC kami dan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk pionir manusia yang sebenarnya. Terakhir, pi yang hilang dari perintis yang menunda verifikasi KYC lebih dari 6 bulan tidak akan ditransfer ke mainnet dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan tingkat penambangan dasar. B. Di seluruh sistem setelah masa tenggang KYC 6 bulan bergulir. Oleh karena itu, perintis perlu mengklaim pi mereka tepat waktu. Atau pi mereka yang hilang akan dialokasikan kembali ke B untuk penambangan pada tahun yang sama oleh perintis terverifikasi lainnya yang dapat memberikan kontribusi penuh ke jaringan. Oke, terkait penjelasan wallpaper ya, dari mengenai project Pi ini ya. Sekian saja menurut saya ya. Dan semoga bermanfaat, dan untuk bab keempatnya ada di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Dan bagi kalian yang baru melihat melihat channel saya ini dan baru menonton di bagian bab 4-nya ini, kalian bisa cek juga di link deskripsi tentunya. Untuk penjelasan wallpaper PI network ini di bab awalnya ya. Bab awal, bab 2, bab 3 baru menuju ke bab 4 ini ya. Jadi terkait untuk penjelasan wallpaper PI network saya cukupkan sekian saja, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya dari saya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya ya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.